Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendations for your style. this is Daily Lifestyle. Viewers, welcome on Daily Lifestyle Special Idul Fitri. Bersama saya Ricky. Dan saya Alia. Bersama-sama kita akan bahas banyak sekali informasi yang hangat, inspiring, dan pastinya viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Dan Alia, kita sudah masuk di hari kedua Idul Fitri. Hari kedua, oh my god viewers. Jangan lupa kita maaf-maafan lagi ya, Yeah. mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin ya. Yeah. Viewers, senang sekali kita masih bisa ketemu di hari Raya Idul Fitri di hari kedua ini. Dan tentunya hari ini kita menggunakan kostum yang spesial dengan tempat yang spesial. Iya, ya. sekarang kita ada di Arts Cafe Raffles Jakarta. Dan kita nih udah matching-matchingnya gini, keren nggak? Betul. Pasti viewers juga kalau lebaranan suka bajunya matching-matching gitu Betul ya. sekali. Iya, ngomongin soal baju lebaran, ada nih informasi yang pertama tentang baju lebaran juga nih. Ah, dari siapa Alia? Jadi ada penyanyi nih, dulunya penyanyi dan vokalis di EQT. Ah, aku tahu. Delia Septianti. Betul sekali. Nah. Beliau itu membuat suatu brand muslim. Betul. Ya. Brand fashion muslim. Ya. Betul sekali. Dan seperti apa brand fashion muslimah dari Delia Septianti ini? Langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers Daily Lifestyle. Seneng banget ini aku lagi ada koleksi-koleksi terbaru dari brand aku yaitu DS Hijabwear by Delia Septianti. Nah, ini adalah Raya Series yang baru aja aku rilis untuk bulan puasa ini dan khususnya untuk Lebaran. Jadi ini Raya Series. Nah, ini salah satu koleksi yang best seller. Jadi kemarin aku baru aja launching. Nah, ini namanya Huriyah. Huriyah itu artinya adalah bidadari surga, Masya Allah. Jadi apa ya, mungkin kalau yang suka sama koleksinya DS tuh biasanya tahu ya, DS tuh karakternya seperti apa sih. Aku itu karakternya sukanya yang polos-polos, aku tidak terlalu suka yang terlalu ramai. Jadi aku bikin yang setelan seperti yang aku pakai gini, tapi jadi ada rok plisket-nya. Nah, ini namanya Huriyah. Selain itu aku juga bikin untuk yang motif-motifnya. Nah, jadi nggak hanya polos-polos aja. Jadi aku punya koleksi Raya juga yang ini namanya Daphna dress. Nah, ini aku nih family series. Jadi ini aku bikin ada untuk dewasa, ada baju kokonya juga, ada dress anaknya juga, ada koko anaknya juga gitu. Kalau untuk koleksi Raya tiap tahun pastinya, karena kan si DS Hijab ini kan udah 5 tahun ya alhamdulillah. Jadi tiap tahunnya itu aku ngeluarin memang koleksi Raya series pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya di luar bulan Ramadan memang itu aku tuh ready to wear yang casual, hijab daily wear gitu ya. Jadi memang benar-benar untuk hari-hari, untuk kerja, untuk ke mall gitu kan. Jadi memang khusus untuk momen Lebaran aja aku bikin untuk Raya series ini dan juga bisa custom order. Sebenarnya awalnya tuh bukan itu namanya. Jadi kemarin gara-garanya aku pemotretan berdua sama model selebgram. Dan pas fotonya udah jadi, kita tuh berdua tanpa sengaja fotonya tuh seolah-olah seperti apa ya, merasa cantik sekali gitu ya. Masya Allah gitu. Dan ternyata pas fotonya udah jadi kita lihat, oh iya ya ternyata baju ini membuat perempuan muslimah menjadi makin terlihat anggun kayak gitu. Jadi aku nyari-nyari, coba bidadari surga bahasa Arabnya apa ya gitu. Ternyata pas aku cek itu namanya Huriyah. Jadi yang pasti aku berharap semoga yang pakai Huriyah ini
merasakan dan menjadi cantik seperti bidadari surga, karena pastinya kita perempuan muslimah semuanya pengen banget kan ya berada di surga, menjadi bidadari surga. Hari esok akan nanti berjuta memori yang termati dalam hati ini, mungkin hari. Viewers, itulah koleksi seri raya dari brand fashion busana Muslim DS by Delia Septianti, milik penyanyi Delia Septianti. Penyanyi cantik ini memang telah menekuni bisnis fashion busana muslimah sejak 5 tahun belakangan. Pelantun single Syukuri ini juga baru saja mengikuti sebuah ajang fashion show untuk memperkenalkan koleksi terbarunya itu. Acara Riau International Fashion Week. Jadi kebetulan itu pertama kali aku fashion show lagi setelah pandemi, dan aku pikir ya udah sekalian aja deh launching di sana. Jadi di sana itu ada 10 desainer. Aku yang pasti memajukan online. Jadi kalau dulu kan ada butik, ada pameran, ada online. Nah online-nya dulu tuh nggak 100% gitu, tapi sekarang karena pandemi butik tutup tinggal 1, terus juga pameran juga udah berkurang, jadi aku fokus di online. Dan alhamdulillah online Instagram sekarang jalan, aku suka live shopping, terus juga ada di beberapa hijab marketplace gitu kan. Jadi belajar lah sekarang ngikutin zaman ya, karena zaman lagi kayak gini, jadi mau nggak mau aku pun juga ngikutin penjualan melalui online. Sistemnya ready, tapi untuk family series itu PO. Jadi kalau untuk yang nggak mau satu keluarga samaan itu bisa ready. Tapi kalau untuk mau ada yang baju koko anak, baju koko dewasa itu PO. Setiap brand fashion pasti memiliki signature desainnya masing-masing. Lantas apa yang membuat brand DS by Delia Septianti ini berbeda dari lini fashion yang lain? Signature dari Delia Septianti Collection itu adalah itu tadi dari bahan-bahan yang nyaman pastinya, dan juga dari cuttingnya, dari polanya aku punya cuttingan yang berbeda pastinya. Terus juga dari kebanyakan polos. Jadi kalau misalnya yang suka sama yang polos tuh biasanya cocok banget beli di DS. Bedanya dari tahun lalu koleksi rayanya itu beda di bahan. Tahun lalu itu bahannya katun, aku ngambil katun Toyobo, dan itu juga penuh dengan printing gitu ya, penuh dengan motif. Nah untuk yang tahun ini aku ngambil bahan yang silk supaya lebih glamour, supaya lebih mewah, dan gak semuanya motif tapi juga ada yang polos, jadi bedanya itu aja. Pada kesempatan itu, Delia memperkenalkan salah satu loyal customers yang kebetulan mengenakan koleksi dari brand fashion miliknya tersebut. Di DS ini udah lama. Ini tahun berapa ya? 2019 ya. Ini salah satu koleksi raya juga, tapi 2019. Nah ini bisa dilihat, ini bahannya silk juga. Tuh polos-polos kan, tuh. Jadi bener-bener plain. Jadi itu dia aku bilang cocok buat yang suka yang polos-polos gitu. Jadi cocok untuk belanja di DS. Aku juga pengen mengajak wanita-wanita muslimah untuk gak ragu untuk berhijab gitu. Jadi banyak wanita yang merasa kalau pakai hijab nanti gue bingung deh, nanti gue udah nggak stylish lagi, gue nggak modis lagi. Bukan seperti itu ibu yang baru berhijab. Betul. Jadi aku memudahkan untuk teman-teman berhijab, dan juga pas sudah berhijab makin pede gitu loh. Oh iya ternyata nyaman ya, ternyata enak dipakainya gitu.
Nah, itu dia Alia ya, cakep-cakep banget. Salah satu koleksinya Iya. tadi ada yang namanya Huriyah, itu artinya adalah bidadari surga. Bidadari surga. Dan bidadari juga itu sih adalah Delia itu sendiri. Keren Betul. banget ya, dia sangat multi talented dan sekarang merambah ke dunia fashion. Wah, bagus banget dan semoga menginspirasi viewers juga untuk coba-coba tuh ya kan. Coba-coba bajunya dibeli. Betul. Siapa tahu mau ketemu keluarganya lagi tuh yang lain pakai baju dari Delia juga ya. DS by Delia Septianti. Nah, bicara soal fashion Idul Fitri, kita masih punya informasi menarik setelah commercial break berikut ini. So stay tune on Daily Lifestyle. Welcome back on Daily Lifestyle. Nah, viewers, kalau tadi kita sudah ngebahas soal fashion Idul Fitri dari salah satu penyanyi yang juga punya brand fashion muslimah. Kali ini kita mau ngebahas apa, Lia? Kita masih kok ngomongin soal fashion di kala Lebaran. Kalau kamu lihat nih viewers, kita kan matching-matching ya nggak sih? Ijo-ijo gitu. Senada seirama. gitu ya. Sehati juga. Jangan. Nanti yang punya hati kamu marah. Oh my god. Tapi Alia, kita karena bicara soal baju yang seirama warnanya, senada warnanya. Nah, pas banget kayaknya Lebaran ini, Idul Fitri ini adalah momen dimana banyak sekali keluarga yang menggunakan baju kompakan dengan keluarganya. Betul sekali. Iya. Keluarga aku juga pernah kok beberapa tahun janjian pengen pakai warna apa atau pakai kain warna apa gitu, kain yang mana, gitu-gitu ya, gitu. Ternyata ini tuh nggak cuma dialami sama kita-kita, tapi sama sosialita dan selebriti juga. Nah. Mereka pun suka pada janjian sekeluarga seragam, bikin sendiri atau nadanya warnanya sama gitu. Nah, siapa saja selebriti yang punya baju atau menggunakan baju kompakan selama Idul Fitri ini? Ini dia, langsung saja kita lihat informasinya. Viewers, momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran menjadi momen yang membahagiakan setiap umat muslim di seluruh dunia. Tak hanya menjadi hari kemenangan lantaran telah berhasil menyelesaikan puasa Ramadan, momen Lebaran sekaligus menjadi hari silaturahmi bersama keluarga besar. Biasanya di hari raya inilah setiap anggota keluarga yang tadinya tidak pernah bertemu akhirnya bisa bersua. Untuk itu, Hari Raya Idul Fitri tak hanya dirayakan dengan hati yang bahagia, namun juga penampilan yang menawan. Nah, biasanya di hari raya, banyak masyarakat yang sengaja menyiapkan busana lebaran yang istimewa. Dan umumnya, para keluarga sengaja untuk tampil kompak dengan gaya busana yang senada. Nah, kita intip yuk viewers, siapa saja selebriti yang selalu kompak memilih mengenakan dress code khusus di hari raya. Viewers, siapa sih yang tak mengenal keluarga The Hermansyah alias keluarga A6? Pada tahun ini, keluarga besar Anang Hermansyah telah bertambah jumlahnya lantaran sang putri Aurel Hermansyah telah menikah dengan Attar Halilintar. Keluarga ini terkenal dengan kekompakannya, baik dalam melakukan aktivitas maupun berbusana. Sang ibu Ashanti selalu senang mendandani keluarganya untuk tampil dalam balutan style fashion yang serasi. Apalagi di momen hari raya. Dan inilah kekompakan dari para penghuni Istana Cinere ini dalam style fashion yang sama.
Sama halnya dengan keluarga Asik, keluarga Sultan Andara juga kerap memilih style fashion yang senantiasa serasi. Maklum saja sebagai istri, Nagita Slavina dikenal sangat menyukai fashion. Ia kerap membelikan sang suami dan buah hatinya, Rafathar Malik Ahmad, item fashion yang sama. Nah, pada momen Lebaran, biasanya Mama Gigi selalu menetapkan dress code yang wajib dikenakan di hari Lebaran. Seperti yang dilakukan pada beberapa momen Lebaran pada tahun sebelumnya. Guys, jadi ini kita Lebaran pertama kali di Jakarta. Kasihan Mami tadi nangis karena dia sendirian di Jakarta karena anak-anaknya mau cucu-cucunya banyak. Di Bandung maksudnya, kitanya di Jakarta. Buat semuanya, maaf lahir batin dari kita. Tetap kita juga melaksanakan ibadah sholat Id di rumah aja. Tapi memang kalau di rumah kita ini banyak orang, keluarga kumpul di sini karena tinggal di sini. Asisten rumah tangga banyak yang nggak boleh pulang kan, jadi di sini semua. Kebetulan yang kerja sama aku kan banyak yang udah nikah, memang tinggalnya di sini. Anak Trans Entertainment juga ada yang memang udah tinggal di sini. Jadi kita merayakan sederhana, tapi alhamdulillah kita yang penting bisa punya makna sendiri kan di setiap Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berikut gaya kompak dari keluarga Raffi Ahmad dalam balutan busana Lebaran yang sama. Nah, kira-kira apakah keluarga kamu juga ikutan pakai dress code Lebaran gak nih fashion lovers? Jangan lupa ya diposting keseruan foto-fotonya. Ya, itu dia viewers tadi beberapa selebriti yang ternyata selama Idul Fitri itu menggunakan baju kompakan dengan keluarganya. Iya, lucu ya kalau lagi foto keluarga rame-rame itu kesannya bener-bener kompak. Betul. Terus ada perbedaannya tiap tahun, oh warna ini tahun apa, warna ini tahun apa, lucu banget. Nah, itu dia. Tapi bicara soal Idul Fitri, Alia kayaknya nggak lengkap kalau nggak makan-makan. Nah, kebetulan banget di depan kita saat ini sudah ada beberapa menu makanan. Kalau kamu ada apa itu? Nah, spesial dari Ars Cafe ini ada assorted sate, dan sate ini tuh dibuat dari berbagai daging. Ada daging ayam, daging lamb, dan juga daging beef. Jadi itu 3 macam daging gitu. Kalau aku ini adalah perpaduan makanan Indonesia dan juga menggunakan daging international beef. Apa Karena tuh menggunakan beefnya? wagyu. Oh, wagyu. Ini adalah empal wagyu. Jadi empalnya menggunakan daging wagyu. Udah gitu juga dia menggunakan mashed potato di sini dan juga ada crackersnya. Lucu banget, dan aku suka deh lihat ini piringnya nih, lucu ya. Iya. Oke. Kalau gitu kita sambil mau menikmati santapan kita di sini, tapi ada informasi lagi yang akan kita bahas. Yes, ya. Apa tuh, Kak? Jadi informasinya sambil aku buka ya nih. Aku nggak sabar banget, ini wangi banget. Iya. Kita akan bahas masih soal Lebaran. Nah, biasanya ini ya sebelum pandemi ya. Lebaran kalau misalkan ketemunya di rumah eyang, di rumah saudara itu gampang. Iya, Nah, betul. sekarang ada pandemi, gimana ketemunya? Nah. Apakah harus secara virtual ya, Betul. video callan, atau mungkin foto-foto aja disaling kirim? Betul. Jujur tahun lalu pun ya, pas kita Lebaran masih pandemi, aku pun juga video call loh sama eyang iya, aku. iya, iya. Mengingat soalnya pandemi sudah jalan 2 tahun ya. Iya. Apakah ada perubahan atau mudik dan juga silaturahmi itu hanya by virtual saja? Iya. Kita akan lihat informasinya berikut ini. Viewers, ini adalah kali kedua bagi seluruh umat muslim seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini, aktivitas masyarakat sudah mulai meningkat. Maklum saja, di new normal seperti sekarang ini, sepertinya masyarakat memang sudah terbiasa dan menerima kenyataan bahwa kita memang harus hidup berdampingan dengan virus yang menyebabkan lumpuhnya dunia selama 1 tahun belakangan ini. Beruntungnya saat ini vaksin telah ditemukan, banyak orang telah melakukan vaksinasi demi mendapatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah tumbang terserang virus. Sosialisasi virus ini diharapkan dapat memperkecil angka penyebaran virus COVID-19. Berikut tanggapan dari Widi Dwinanda, pesinetron sekaligus presenter tayangan infotainment ini. Oke, berkaitan dengan larangan
pemerintah untuk tidak mudik kepada masyarakatnya tentunya ini mau nggak mau harus dipatuhi karena memang ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi meskipun bikin sedih karena nggak bisa kumpul bersama keluarga yang besar, keluarga besar seperti nenek, lalu juga tante-tante, uwa-uwa di luar kota sana. Tapi ya mau gimana lagi karena ini buat kebaikan bersama, untuk kesehatan bersama. Apalagi kita nggak boleh memikirkan cuma diri sendiri aja gitu. Kalau di luar kota, di kampung halaman kan itu memang ada nenek yang sudah sepuh. Jadi kita juga harus berpikir jangan sampai kita yang seperti ini sehat-sehat saja, tapi kita tanpa sadar membawa virus dan menularkan ke nenek itu yang sebenarnya yang dihindari sih. Jadi walaupun sedih nggak bisa berkumpul bersama keluarga besar. Terkait dengan hal itu, pemerintah pun kembali membuat larangan untuk mudik, sama seperti tahun lalu. Sehingga bisa dikatakan lebaran kali ini, silaturahmi virtual by Zoom meeting mungkin akan kembali menjadi hits ya. Nah, untuk lebaran tahun ini tentunya alhamdulillahnya sih saya sama orang tua nggak terlalu jauh, masih dalam lingkup satu kota, jadi masih bisa bertemu, masih bisa bersilaturahmi. Tapi mungkin kita akan secara virtual dengan keluarga besar yang seperti yang udah disebutin, kayak ke nenek, lalu juga ke saudara-saudara lain seperti sepupu, lalu ke uwa. Ya kecewa ada, sedih ada, karena memang yang namanya Idul Fitri atau Lebaran kan harapannya adalah menjadi momen kebersamaan, silaturahmi setahun sekali yang mungkin jarang banget kita lakukan begitu. Tapi ya seperti yang tadi juga dikasih tahu, udah saya sampaikan bahwa memang ya mau gimana lagi ya, ini juga untuk kebaikan bersama. Jangan sampai hanya demi kesenangan begitu untuk berkumpul bersama keluarga akhirnya disesali di kemudian hari ketika ada seseorang keluarga kita yang terpapar tanpa disadari. Ini benar-benar harus kita jaga bersama sih dengan kesadaran yang bersama-sama ini untuk kebaikan bersama. Wow, wagyunya lembut banget dan so tasty. Terus udah gitu juga kuahnya Alia, itu karena tadi kuahnya menggunakan rebusan dari daging wagyu itu sendiri, jadi berasa kuat banget dari sausnya, dan juga mashed potato-nya lembut banget. Kalau kamu gimana ya? Emang nggak pernah salah sih ya kalau namanya sate dengan bumbu kacang, pasti selalu enak. Dan juga ini aku sempat nyomot keripik dari piringnya Ricky, enak juga. Oke, Alia sepertinya sudah banyak sekali informasi yang kita sudah sajikan berkaitan dengan Idul Fitri di Daily Lifestyle hari ini. Tapi kita harus pamit ya Alia. Iya viewers, mohon maaf banget. Besok-besok kita masih bisa lanjut lagi kok ngobrol-ngobrol tentang informasi seputar fashion dan lifestyle lainnya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu. Saya Ricky. Dan saya Alia. Thank you so much for watching A Daily Lifestyle, The best source for your Daily Insight. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf Lahir dan batin. Bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.